Terima kasih telah dibukakan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN RI, disampaikan oleh Bapak Brigjen Polisi Daniel Aditya Jaya SH SIK MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Pri Prambudi SHMH sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian yang mewakili Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Selanjutnya yang saya hormati Bapak yang mewakili dari Bareskrim Polri, yaitu Bapak AKBP Wagino SH. Kemudian dari DPR RI Komisi 3, yaitu Komisi Hukum, Bapak Dr. Hinca Panjaitan SHMH. Selanjutnya yang saya hormati jajaran Kejaksaan Agung se-Indonesia yang saya lihat sudah hadir. Kemudian perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya yang saya hormati dan dimuliakan adalah Bapak Dr. Sapran Sofyan, ya. Jadi dua doktornya, SH, SPN, Enhum. Beliau ini tidak asing lagi bagi kita di Indonesia sebagai Ketua Umum PP IPAT tahun 2015-2018. Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor UIN Padang Sidempuan, ya, daerah yang cukup besar konflik pertanahannya, yaitu Bapak Profesor Dr. Ibrahim Siregar, MCL. Kemudian salah satu penyelenggara kegiatan ini Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, yaitu Bapak Dr. Sutrisno SH Mhum, dan seluruh pengurus APSI yang hadir se-Indonesia di forum ini. Kemudian juga Bapak Sugeng SH MSI, Ketua Umum LBH Perisai Kebenaran yang kedudukannya di Jakarta Pusat, dan ini sebagaimana kita maklumi adalah LBH terbaik yang memiliki akreditasi A. Jadi di Indonesia 1920 tahun 2019-2020 itu ada 9 LBH yang mendapat akreditasi A dari 524 LBH yang ada di Indonesia, dengan jumlah keanggotaan saat ini lebih dari 181 advokat yang tergabung di LBH ini. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Rahayu Hartini MH, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya Ibu Dr. Endang Pandamdari SH CNMH, Ketua Prodi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Trisakti. Kemudian Profesor Dr. Jawahir Hijazi SHMH, Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta. Kemudian juga hadir di forum ini Bapak S. Kendi Budiarjo yang sudah lama mendirikan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia dan beliau adalah sebagai ketua umumnya. Nah, pembicara yang lain Ibu Dr. Gemala Dewi dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Yusuf Jamil SHMH, dosen Fakultas Hukum Unpad Bandung. Selanjutnya dari LBH Islahiyah Medan, Dr. Budi Abdullah SHMHum selaku pembicara juga. Bapak Daniel Alamsyah SHMH dari LBH Bandung. Kemudian Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum yang ada di Indonesia, juga termasuk sebagian ada Fakultas Syariah. Kemudian juga cukup banyak yang hadir notaris dan PPAT ya se-Indonesia yang saya hormati. Kemudian para advokat, sebagian ada hakim dari REI dan juga banyak ormas-ormas ya termasuk ormas syariah, asosiasi hukum, IAEI, MES, ISMI, IJMI, dan ormas-ormas lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun yang menyelenggarakan acara ini sesungguhnya adalah
Panitia Kolaborasi Nasional, gabungan dari berbagai LBH dan lembaga-lembaga konsultan. Di antaranya adalah Iqtisad Consulting Indonesia, kemudian Law Firm Justisia Indonesia, yang ketiga Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, yang berikutnya adalah LBH Perisai Kebenaran, LBH Bandung, kemudian LBH Islahiyah Medan. Nah, adapun sampai tadi malam jumlah peserta yang mendaftar melalui Google Form itu terdiri dari 1.000 peserta. Sebagian mengikuti forum Zoom dan sebagian lagi melalui YouTube ya secara langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara baik dari instansi pemerintah maupun dari akademisi atas kesediaan Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa bisa berpartisipasi dan memberikan ilmunya di forum yang mulia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun latar belakang diadakannya fokus grup discussion ini adalah melihat fenomena banyaknya kasus mafia tanah dan perampasan tanah yang terjadi di Indonesia. Karena itu belakangan ini isu mafia tanah kembali menjadi hangat dan menjadi isu nasional sampai Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi memberikan perhatian dan peringatan yang cukup besar dan peringatan yang keras kepada para pelaku kejahatan mafia tanah ini. Nah, persoalan ini kita anggap sebagai persoalan yang sangat urgen dan sangat penting karena terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan kepemilikan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena banyaknya fenomena mafia tanah ini sampai mungkin di sini sudah hadir Bapak BTN, itu kami lihat dari konferensi persnya, di situ menyebutkan bahwa fenomena ini adalah merupakan kejahatan yang bersifat extraordinary, ya, dalam yang penanganannya diperlukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Nah, di dalam definisinya, mafia tanah itu adalah sebuah upaya seseorang ataupun sekelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan di bidang pertanahan secara melawan hukum untuk memperoleh tanah atau hak atas tanah dengan tidak harus membelinya, namun didapat dengan cara bekerja sama secara melawan hukum dengan oknum-oknum tertentu. Bahkan di sini oleh Kementerian ATR disebutkan dia oknum-oknum penegak hukum, oknum BPN dimungkinkan sekali, kemudian notaris, PPAT, penyandang dana, pengacara, bahkan sampai kepada lurah dan kepala desa yang tentunya mereka melakukan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Nah, menurut forum korban mafia tanah yang juga hadir di sini, bahwa kasus mafia tanah di Indonesia menurut catatan mereka ini cukup banyak, setidaknya ada 3.000-an kasus ya mafia tanah, konflik tanah, dan termasuk di dalamnya adalah perampasan tanah, baik perampasan milik negara ataupun milik individu ataupun juga milik perusahaan. Nah, sekedar contoh yang menjadi awal gagasan ini adalah dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara terdapat 173 laporan kasus keterlibatan sindikasi kejahatan mafia tanah. Salah satunya nanti atau salah duanya itu adalah PT Wonorejo Perdana dan juga adalah kasus mafia tanah di Sumatera Utara lainnya dalam kasus pertambangan emas. Nah, Bapak Ibu sekalian, melihat fakta dan fenomena kejahatan mafia tanah yang begitu masif, maka kami yang merupakan kolaborasi nasional lembaga-lembaga hukum, lembaga konsultan, dan didukung oleh sejumlah perguruan tinggi, mengangkat tema ini kembali supaya kita melakukan upaya-upaya strategis dan memberikan solusi dan membantu pemerintah untuk mewujudkan tegaknya hukum dan memberantas mafia tanah yang ada di Indonesia. Nah, karena itu kami mengundang tidak saja pakar-pakar, ya, guru besar, tetapi juga adalah lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan upaya pemberantasan mafia tanah ini. Nah, kita semua berharap semoga para aparat penegak hukum memiliki komitmen penuh terkait sengketa di bidang pertanahan ini untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan praktek mafia tanah di Indonesia. Nah, untuk mengatasi problematika kasus tersebut,
maka diperlukan masukan dan kontribusi pemikiran yang konstruktif demi tegaknya keadilan hukum dan kepastian hukum di masyarakat. Nah, itulah di antara tujuan dari digelarnya acara fokus group discussion yang kita gelar pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan singkat ini kami sampaikan mewakili panitia kolaborasi nasional 6 lembaga didukung oleh sejumlah kampus ataupun perguruan tinggi, dan kita berharap semoga acara ini bisa berjalan lancar dan sukses, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.